Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan baskom dan saya masukkan 200 ml susu cair dan saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 butir telur utuh. Kemudian ini akan saya kocok lepas sampai semua bahan tercampur merata dan gulanya larut. Kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan di baskom lain di sini saya siapkan 300 gram tepung terigu dan saya tambahkan sejumput garam. Kemudian saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata. Dan kemudian saya tambahkan 1 sendok makan Vernipan atau ragi instan. Seperti ini ya teman-teman, peres aja. Dan saya aduk kembali supaya semua tercampur merata. Kemudian saya masukkan biang yang sudah saya buat tadi. Saya masukkan semuanya. Kemudian saya aduk-aduk pelan-pelan menggunakan spatula. Di sini saya akan membuat roti tanpa margarin juga tanpa butter ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget dan hasilnya tidak mengecewakan teman-teman. Yang penting raginya aktif ya teman-teman. Dan kemudian setelah rata seperti ini saya akan menguleni menggunakan tangan. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Diremas-remas pelan-pelan, diuleni sampai terbentuk menjadi adonan dan tidak ada tepung yang kering dan adonannya tidak lengket di tangan. Sangat mudah dan simpel banget dan ekonomis banget. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Nah seperti ini saya masukkan semuanya. Kemudian saya uleni kembali pelan-pelan sampai terbentuk menjadi adonan. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, seperti ini ya teman-teman, menguleninya, tekan balik sampai menjadi adonan yang lembut, kalis, dan elastis dan tidak ada tepung yang kering dan adonannya tidak lengket di tangan seperti ini. Kemudian ini akan saya istirahatkan ya teman-teman. Ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap. Saya istirahatkan selama 1 jam, disesuaikan dengan suhu ruang masing-masing. Dan setelah 1 jam ini dia teman-teman adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian saya buka tutupnya. Dan saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Simple banget. Dan ini isiannya akan saya beri keju mozzarella yang sudah diparut. Boleh diganti yang lain atau boleh tidak diberi apa-apa juga boleh ya teman-teman. Kemudian di papan meja kerja saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Kemudian saya letakkan adonannya. Dan kemudian ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Dan ini cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah atau bisa buat isi snack ketika ada acara di rumah ya teman-teman. Simple banget dan hasilnya mantap teman-teman, tidak rugi. Kita bisa membuat roti sendiri di rumah. Jika teman-teman gagal membuat 1 kali, jangan putus asa.
kita harus belajar terus sampai benar-benar berhasil supaya kita bisa membuat camilan atau roti sendiri untuk keluarga di rumah. Ini akan saya bagi rata menjadi 8 bagian seperti ini. Kemudian saya ambil satu adonan dan saya cubit-cubit seperti ini. Kemudian saya rounding. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Dan dilakukan sampai semua selesai seperti ini. Simple banget, adonannya juga lembut banget walaupun tanpa margarin, tanpa butter. Dan ini sudah saya bentuk bulat-bulat semuanya. Kemudian ini saya sisihkan karena tempatnya sempit. Dan saya ambil satu adonan. Kemudian saya pipihkan, jangan terlalu tebal juga jangan terlalu tipis dan jangan terlalu lebar. Di sini saya akan membentuk 2 versi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk isiannya di sini saya memberi keju mozzarella yang sudah diparut. Kemudian saya beri di pinggir-pinggirnya di kedua sisi seperti ini, secukupnya saja. Jika teman-teman mau diganti dengan isi yang lain juga boleh. Kemudian saya tutup pinggirnya untuk menutupi kejunya sambil ditekan-tekan supaya nanti tidak terbuka. Di sebelahnya juga sama prosesnya. Dan di bagian ujung direkatkan ya teman-teman. Jadi seperti bentuknya seperti perahu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalau di Arab namanya fatair jubnah ya teman-teman. Untuk yang sudah pernah di sana mungkin sudah tahu. Sudah bisa membuatnya seperti ini. Kemudian saya letakkan di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper seperti ini. Diratakan, dirapikan supaya nanti tidak terbuka. Dan saya akan mencoba satu lagi. Prosesnya juga sama. Secukupnya saja supaya nanti tidak keluar kejunya. Dan direkatkan seperti ini. Sambil ditekan-tekan supaya nanti tidak terbuka ya teman-teman. Nah, seperti ini dan bagian ujungnya dirapatkan satu sama lain. Jadi bentuknya mengerucut seperti ini, seperti perahu. Nah, seperti ini. Kemudian saya letakkan di sisi loyang yang satunya tadi. Nah, seperti ini. Dan kemudian ini akan saya istirahatkan ya teman-teman. Ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap lagi. Kurang lebih 10 menit sampai adonannya mengembang kembali. Dan kemudian ini saya bentuk versi lain. Saya ambil adonannya seperti ini, digilas pelan-pelan. Agak memanjang. Dan kemudian saya beri isian keju mozzarella yang sudah diparut. Kemudian saya ambil bagian ujungnya dan ditekan, ditutup kejunya sambil ditekan. Supaya nanti tidak terbuka dan digulung sambil dilipat seperti ini ya teman-teman. Digulung sampai akhir dan bagian ujung dicubit-cubit supaya tidak terbuka. Nah, hasilnya seperti ini. Cantik banget. Kemudian ini saya letakkan di atas baking paper. Dan ini satu lagi. Prosesnya juga sama. Kemudian ini juga saya istirahatkan lagi. Kurang lebih 10 menit. Dan yang pertama tadi sudah 10 menit dan adonannya sudah mengembang kembali. Kemudian saya olesi bagian pinggirnya dengan
kuning telur yang sudah dicampur dengan susu cair. Saya angkat ya teman-teman, karena terlalu dekat supaya nanti tidak lengket satu sama lain ketika sudah matang. Dan saya olesi tipis-tipis seperti ini bagian pinggirnya supaya hasilnya nanti cantik. Kemudian saya beri taburan keju mozzarella yang sudah diparut bagian tengahnya. Nah, seperti ini, secukupnya saja. Dan kemudian ini siap kita panggang, teman-teman. Dan ini pemanggang saya sudah panas seperti biasanya. Kemudian saya masukkan loyang pertama. Kemudian saya tutup. Dan saya panggang sampai matang. Dan setelah matang, ini dia teman-teman, saya buka tutupnya. Tuh teman-teman, cantik banget. Tapi bagian atasnya masih kurang sempurna ya teman-teman. Dan ini akan saya angkat. Dan saya panggang lagi bagian atasnya menggunakan air fryer. Ini dia teman-teman, akan saya panggang menggunakan air fryer. Dan setelah saya panggang menggunakan air fryer, ini dia teman-teman hasilnya. Tuh teman-teman, cantik banget dan montok banget teman-teman. Dilakukan sampai semua selesai. Nih hasilnya seperti ini. Gembul-gembul rotinya. Walaupun tanpa menggunakan margarin ataupun butter. Dan kemudian ini yang versi satu lagi, ini sudah mengembang kembali dan saya buka tutupnya. Kemudian saya gunting-gunting seperti ini bagian tengahnya. Dan saya gunting lagi. Nah seperti ini hasilnya cantik banget. Kemudian setelah selesai digunting-gunting, ini akan saya olesi dengan kuning telur yang sudah dicampur dengan susu cair tadi ya teman-teman, tipis-tipis aja supaya hasilnya lebih cantik ketika nanti sudah dipanggang dan matang. Nah seperti ini. Kemudian saya taburi lagi dengan keju mozzarella yang sudah diparut tipis-tipis aja untuk menambah kesan lebih cantik. Nah seperti ini, tipis-tipis aja. Dan kemudian ini akan saya panggang. Saya masukkan dan ini akan saya panggang sampai matang. Dan setelah matang, ini dia teman-teman. Hasilnya cantik banget dan bagian atasnya sudah menguning karena tutupnya sudah benar-benar panas. Dan dilakukan sampai semua selesai. Ini dia teman-teman hasilnya. Cantik banget dan gembul banget. Cocok banget buat teman ngopi bersama keluarga di rumah. Aromanya menggoda. Mantep banget teman-teman. Dan rotinya sudah semua selesai. Kemudian saya akan mencoba mencicipinya. Nih teman-teman, Masya Allah. Gembul banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman. Lihat tuh kejunya sembunyi teman-teman, meleleh banget. Recommended banget teman-teman, wajib coba ya teman-teman. Nih saya akan mencoba satu lagi
Yang versi satunya tuh, wow, kejunya meleleh teman-teman, ini masih panas banget dan gembul banget. Recommended banget, rugi teman-teman kalau tidak bisa membuat sendiri di rumah. Nah, ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Salam sehat selalu. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan dan panjang umur. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.